Semangat pagi, kembali bersama Inspirasi Harman Dahsyat. Apa kabar rekan-rekan berniaga dan pebisnis di seluruh Nusantara? Harapan saya Anda selalu sehat, bugar, dan produktif ya. Sehat, bugar, dan produktif. Oke, seperti biasa selalu yang saya bahas secara berulang-ulang adalah tentang dunia bisnis dan penjualan. Oke, saya hanya akan sharing ya satu pengalaman yang saya alami langsung ya beberapa hari ini, dan barangkali semoga sharing singkat saya ini bisa memberikan manfaat buat para tenaga pemasar di seluruh Nusantara. Ya, jadi kurang lebih beberapa hari yang lalu, Jumat malam pada saat saya bertemu dengan beberapa rekan leader ya di satu tempat ya, tentu dengan menjaga protokol ya kesehatan. Jadi pada saat itu ya sebelum saya pulang, tiba-tiba saya mendapatkan ada telepon masuk yang berdering ya ketika saya sedang membeli ya satu makanan buat saya bawa pulang, biasa buat oleh-oleh anak dan istri di rumah. Tiba-tiba ada telepon berdering dan dia bertanya, "Mas Harman lagi di mana?" Waduh, ini telepon dari prime customer saya ini nih yang sudah membeli mobil puluhan unit. Assalamualaikum Pak Haji, kebetulan saya lagi di daerah Sumarekon Bekasi. Sambil saya tengok apakah beliau ada di sekitar saya. Dan akhirnya beliau seperti biasa, kalau beliau menelpon saya ya sudah boleh dikatakan 90% biasanya mau beli mobil. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Pak Haji gimana kondisi? Sehat alhamdulillah ya. Jadi kita ngobrol sebentar seperti biasa. Beliau menanyakan, ada mobil yang produksi 2020 nggak untuk Fortuner? Seingat saya Pak Haji kemarin ada satu, tapi udah laku ya. Dan saya beberapa hari ini ngecek, kayaknya sih peluangnya agak kecil Pak Haji. Oke, ya udah yang 2021 aja. Terus ada Innova, ada nggak? Oh ada Pak Haji, Innova ada. Tapi sekali lagi juga yang 2020 sudah habis Pak Haji. Kenapa? Karena sekarang produksi Toyota itu cukup dibatasi, memperhatikan dengan kondisi pandemi, produksinya juga tidak terlalu banyak. Jadi memang pada saat akhir tahun, awal tahun lah, Januari itu hampir semua produksi 2020 itu sudah sold out ya, alias laku terjual. Oke. Nah, habis itu ya ngobrol sebentar, terus kemudian secara singkat akhirnya dia minta hitungan, minta perbandingan ya. Keesokan harinya saya berikan ya hitungan pembelian secara kredit ya. Dan keesokan harinya, hari Sabtu, saya langsung tanya ke beliau, "Pak Haji, hari ini bisa ketemuan nggak nih? Saya meluncur deh ke tempat Pak Haji." Ternyata beliau ada perjalanan ke luar kota, dan akhirnya kita janji ketemuan di hari Seninnya. Singkat cerita, di hari Senin kurang lebih jam 11 sesuai dengan janji yang beliau sampaikan pada saat follow up pagi, "Pak Haji kira-kira hari ini bisa ketemu jam berapa?" Jam 11. Saya meluncur ke kantornya ya di daerah Bekasi. Terus kemudian sambil nunggu saya ngobrol dengan bagian keuangannya, bagian pembeliannya, ngobrol singkat, cerita, dan akhirnya beliau datang sekitar ya, jam setengah 12, hampir jam 12. Ngobrol singkat, kita ngobrol sejenak, pengantar biasa, basa-basi sebentar, dan akhirnya masuk pada pokok pembicaraan. "Mas, ini udah terbaik nih harganya, buat Pak Haji pasti spesial, saya nggak berani macam-macam, pasti saya kasih yang terbaik." Dan hanya dengan obrolan ya beberapa saat, terus kemudian kita sudah sesuai dengan keinginan beliau, kita berikan benefit apa yang beliau dapatkan, terus kemudian perbandingan antara katakanlah pembiayaan dengan leasing A dan leasing B ya.
Apa benefitnya? Akhirnya beliau langsung memutuskan ya untuk melakukan pembelian 2 unit, 1 unit Fortuner dan kemudian 1 unit Innova. Ya, apa yang kita pelajari dari kasus singkat ini ya, kurang lebih berarti kan Jumat sore ya, Sabtu, Minggu, Senin, kurang lebih 3 hari langsung closing. Apa yang membuat pelanggan setia saya ini yang sudah ambil mobil puluhan ya, lebih dari 30 unit ke saya, kenapa dia langsung memutuskan? Tiba-tiba dia menelpon, besoknya janji ketemu dan memutuskan. Ya, ada 3 kunci ya. Kunci utama ketika kita ingin closing dengan mudah, dengan cepat. Yaitu ya, ini saya dapatkan dari mentor saya, guru saya di bisnis internet ya. Ada 3 hal yang benar-benar ini membuat closing itu sangat-sangat cepat ya. Yang pertama adalah kita sudah mengenal beliau dengan baik ya, bahkan saya kenal sampai keluarganya semua, istrinya, anaknya ya. Ketika anaknya menikah saya datang, terus kemudian ketiga anaknya yang satunya pada saat itu saya nggak bisa datang, akhirnya saya datang langsung ke rumahnya, ketemu beliau ya, antar kado ya. Jadi benar-benar secara kekeluargaan kita sudah sangat mengenal ya, dengan staf-stafnya beliau, saudara-saudara beliau, bahkan saya mengenal dengan baik, apalagi perusahaannya. Yang pertama adalah faktor kita harus kenal. Yang kedua apa? Kita harus disukai oleh pelanggan kita ya. Jadi Pak Haji kalau sudah nelpon ke saya ya boleh dibilang tadi saya bilang 90% biasanya beli ya, karena beliau sudah suka dengan saya, sudah tahu dengan layanan saya nggak mungkin macam-macam, saya berikan hal yang terbaik, value terbaik ya, penawaran yang terbaik kepada beliau. Dan ya bayangkan kalau belinya sudah lebih dari 30 unit, mungkin 40-an ada ya, beliau sudah sangat kenal, beliau sudah sangat percaya ya, kenal, suka, dan yang terakhir adalah percaya dengan kita ya. Jadi KSP, kenal, suka, dan percaya, itu adalah kunci ya untuk mempermudah kita melakukan closing dengan pelanggan kita. Apabila 3 hal itu kita sudah kuasai ya, dalam bisnis apapun, jualan apapun, ketika pelanggan kita sudah sangat kita kenal, kemudian dia sangat suka dengan kita ya, dan percaya dengan kita, maka proses closing itu akan sangat mudah dan akan sangat cepat ya. Itulah 3 kata kunci ya yang menjadi pemercepat ya closing kita terhadap pelanggan. Oke, rekan-rekan Wiraniaga dan pebisnis di seluruh Indonesia, jangan lupa ya selalu perhatikan 3 faktor ini. Buat pelanggan kita kenal baik dengan kita, buat pelanggan kita suka sekali dengan kita, dan buat pelanggan kita percaya ya 1000%, kalau bahasanya Pak SBY dulu ya, 1000% dengan kita. Oke, demikian tips singkatnya, semoga bermanfaat dan salam dahsyat. Semangat pagi.